Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang berbahagia, yang masih berada di rumah, yang kami cintai semuanya, meskipun kondisi kita dalam posisi darurat COVID-19, sebenarnya proses belajar dan mengajar tetap bisa berjalan meskipun melalui proses belajar mengajar jarak jauh. Para siswa yang berbahagia, kali ini ketemu dengan mata pelajaran IPA. Kita akan mencoba membahas tentang gerak benda. Ya, pada pembahasan gerak benda yang akan kita bicarakan pada jumpa kali ini berkaitan dengan kelajuan dan kecepatan, kemudian percepatan dan perlambatan. Kemudian nanti akan saya kasih contoh soalnya, meskipun hanya beberapa contoh. Untuk soalnya nanti kalian semua bisa belajar lebih lanjut di dalam buku paket. Ya, mari kita awali dengan pembahasan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan. Dalam fisika, kelajuan dan kecepatan itu dibedakan. Kelajuan merupakan besaran skalar, sementara kecepatan merupakan besaran vektor. Ini berbeda karena kelajuan itu tidak bergantung pada arahnya, selalu bernilai positif. Sementara kecepatan itu bergantung kepada arahnya, sehingga ada suatu saat kecepatan itu bisa bernilai negatif. Berikutnya ada dua contoh ya, di sini. Manakah yang kelajuan, manakah yang kecepatan? Mobil bergerak 70 km per jam. Ini adalah kelajuan. Mengapa demikian? Karena pada mobil bergerak 70 km per jam tidak menunjukkan arahnya. Sementara pada seseorang berlari 10 meter per sekon ke arah barat, ini adalah kecepatan karena menunjukkan atau bergantung kepada arah, yaitu arah ke barat. Bagaimana menentukan nilai dari kelajuan? Ya. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan disebut dengan speedometer. Kalian tahu kan speedometer? Ya, di mana kita pakai speedometer? Coba nanti kalian cari ya dan jawab di mana speedometer kalian temukan. Apabila kecepatan atau kelajuan dinyatakan dengan huruf V, perpindahan atau jarak dinyatakan dengan S, kemudian waktu tempuhnya adalah T, secara matematis besarnya kecepatan sama dengan S per T, atau besarnya kecepatan atau kelajuan adalah hasil bagi antara jarak tempuh suatu benda atau perpindahan benda dengan waktu tempuhnya. Iya. Berikutnya kita akan bicara tentang percepatan dan perlambatan. Ya, bisa kalian baca kalimatnya. Iya. Sekarang perhatikan pada
gambar di bawahnya. Suatu mobil, dia akan bergerak dipercepat jika melihat lampu hijau. Ini artinya mobil mengalami percepatan atau dipercepat karena mendapat tambahan kecepatan. Sebaliknya, mobil akan diperlambat atau mengalami pengurangan kecepatan yang lama-lama akhirnya berhenti. Kapan? Saat melihat lampu merah. Percepatan atau perlambatan mobil dapat dengan mudah kita amati dengan melihat pada jarum speedometer. Kalau jarum bergerak ke kanan, maka kecepatannya bertambah, artinya mengalami percepatan. Kalau jarumnya ke kiri, mengalami pengurangan kecepatan, artinya diperlambat. Inilah yang disebut dengan speedometer. Ya, secara matematis percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, A sama dengan delta V per delta T. Apa artinya? Besarnya percepatan itu adalah perbandingan antara perubahan kecepatan dengan perubahan selang waktunya. Iya, kita akan langsung pada contoh soal. Contoh soal. Silakan bisa dibaca. Jika jarak tempuhnya 180 meter, sementara waktu tempuhnya adalah 30 sekon, berapakah kelajuan sepeda? Di sini kita ketahui jaraknya 180 meter, berarti S. Waktu tempuhnya 30 sekon, ini berarti T. Penyelesaiannya, ya, X-nya sama dengan 180, T-nya sama dengan 30 sekon, berarti V-nya atau kecepatannya atau kelajuannya adalah 180 dibagi 30 sama dengan 6 meter per sekon. Ya, semoga bisa dipahami ya. Berikutnya contoh untuk percepatan atau pelambatan. Silakan bisa dibaca. Mobil awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Ini tentunya di jalan bebas ini. Atau dalam satuan meter per sekon adalah 20 meter per sekon. Diperlambat hingga akhirnya kecepatannya 0 km per jam. Apa artinya? Mobil ini berhenti setelah 5 sekon. Tabelnya sebagai berikut. Berikutnya, berapakah perubahan kecepatan mobil tersebut? Berarti perlambatan ini. Bukan percepatan, tapi perlambatan. Karena mobil mula-mula bergerak, akhirnya berhenti. Ya. Kecepatan mula-mula 20 meter per sekon, dan kecepatan akhirnya 0 km per jam. Maksudnya apa? Mobil ini berhenti. Selang waktunya adalah 5 sekon, sehingga besarnya perlambatan adalah 20 dikurangi 0 dibagi 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Ini artinya perlambatan. Iya, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita, meskipun sedikit, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang berada di rumah. Ingat, tetap stay at home. Kita menjadi warga negara yang baik untuk tetap di rumah agar COVID-19 bisa selesai dengan cepat. Terima kasih.